Salam Indonesia, salam Pancasila, merdeka. Di era digital seperti saat ini, di zaman canggih seperti sekarang, di mana teknologi komunikasi sudah semakin canggih ya, banyak sekali kita perhatikan media sosial. Media sosial ini punya kekuatan yang luar biasa dalam menyebarkan pesan ya. Dan siapa saja pada saat ini tentunya menggunakan media sosial, dari anak-anak hingga remaja hingga dewasa menggunakan media sosial, baik itu Facebook, Instagram, WhatsApp, YouTube. Ada lagi sekarang yang video itu snack video, TikTok dan lain-lainnya. Banyak sekali varian-varian media sosial ini. Jadi media sosial ini bisa mengakses ke siapa saja melalui jaringan komunikasi ponsel ya tentunya, atau internet. Dan bisa mengakses ke siapa saja dan menyampaikan pesan apa saja, dan bisa dibuat oleh akun siapa saja. Nah, banyak sekali berita disampaikan, informasi disampaikan melalui media sosial. Nah, kerap kali media sosial ini menimbulkan kegaduhan, menyebabkan kegaduhan. Kegaduhan bukan karena media sosialnya. Media sosial hanya sebagai salurannya saja. Tapi kegaduhan pernah terjadi pada saat Basuki Cahayapurnama atau Ahok menyampaikan pidatonya di Pulau Seribu, dan kemudian arti pidatonya menjadi berubah ketika videonya dipotong. Dalam sepotongan videonya yang sudah dipotong disebarkan, dan ini memancing reaksi dari kalangan-kalangan tertentu. Akhirnya media sosial, pesan yang disampaikan lewat media sosial ini terakumulasi terus menerus dan akhirnya menjadi reaksi, membuat massa turun ke jalan untuk menuntut Ahok. Nah, muncul aksi besar-besaran pada saat itu. Ini disebabkan oleh pesan berantai yang tersebar lewat media sosial. Juga pernah terjadi pada saat Ripka Ciptaning, seorang anggota Komisi 9 pada saat itu DPR RI bidang kesehatan, menyampaikan tentang penolakannya kepada vaksin. Ini di dalam ruang rapat sidang Komisi 9, rapat Komisi 9. Akhirnya pernyataannya itu dalam video yang sepotong beredar secara luas dan viral, dan kemudian berujung kepada maraknya penolakan kepada Ripka Ciptaning, maraknya penyikapan, bahkan bulian, bahkan sampai kepada penghakiman melalui media sosial, dinyatakan salah dan lain-lain lah. Padahal kita ketahui sama-sama ya, di dalam ruang rapat itu apapun bisa dibahas, apapun bisa disampaikan, selama masih dalam koridor yang tepat. Juga pernah terjadi pada saat Junimat Girsang, seorang anggota DPR RI, menyampaikan, mengomentari tentang perkelahian antara kedua organisasi masyarakat yang terjadi di Ciledug, Tangerang. Mengomentari, singkat komentarnya, bubarkan saja, dan akhirnya menuai reaksi keras hingga menurunkan massa organisasi tersebut untuk demonstrasi turun ke jalan besar-besaran dan berlangsung secara anarkis karena sangat sensitif. Artinya apa? Artinya media sosial menyampaikan pesan begitu kuat dan masif, terus-menerus. Nah, baik sengaja ataupun tidak disengaja, tapi media sosial punya kekuatan yang dapat menyampaikan pesan dengan cepat. Dari pengirim pesan, akhirnya sampai kepada pesan yang menerima dan disebarkan kembali. Dan terjadi lagi pada Effendi Simbolon, seorang anggota Komisi 1 DPR RI, yang kemarin baru-baru ini menyampaikan dalam serangkaian kalimat yang disampaikan panjangnya, tapi begitu ketika dipotong dan disebarkan maknanya jadi berubah. Akhirnya Mahkamah Kehormatan DPR RI menyatakan tidak bersalah, tidak ada yang salah dari apa yang disampaikan Effendi Simbolon. Hanya ada kata mungkin yang tendensinya atau diksinya kasar atau agak kasar,
Tapi itu pun dikatakan dengan kata seperti. Jadi bukan dalam arti yang sebenarnya. Nah, artinya menjadi berubah ketika hal ini dipotong dan disebarkan secara cepat. Ini juga media sosial yang menjadi saluran yang berpotensi untuk membuat hal ini menjadi cepat dan akhirnya menimbulkan kegaduhan dan menuai reaksi, baik adanya demonstrasi dan adanya reaksi berupa video-video yang tersebar dengan adegan-adegan yang marah, dengan adegan-adegan yang mengecam, bahkan juga ada yang mengancam. Hal ini juga karena media sosial. Saya tidak ingin berbicara soal salah atau benar, siapa yang salah dan siapa yang benar, bukan. Tapi saya hanya mau menyampaikan bahwa media sosial punya kekuatan yang luar biasa untuk membuat pengaruh kepada halayak yang melihat, kepada halayak yang mendengar, kepada halayak yang menerima pesan tersebut. Dari hal ini kita melihat kalau kekuatan media sosial bisa menyampaikan pesan dengan cepat, harusnya media sosial juga bisa mencegah sesuatu yang tidak baik agar tidak terjadi, mencegah lebih cepat lagi agar sesuatu yang tidak baik agar tidak terjadi. Jadi kalau bisa menyebarkan pesan dengan cepat, harusnya juga bisa menyebarkan antinya gitu loh, penawarnya atau peredamnya. Nah, inilah, ayo sama-sama kita gunakan media sosial. Jangan biarkan jika ada pesan yang mengancam, jangan biarkan jika ada pesan yang meresahkan, jangan biarkan jika ada pesan yang memprovokasi, jangan biarkan ada pesan yang mengintimidasi. Tapi kita harus melawan dan menjawab pesan-pesan itu dengan pesan-pesan yang meredam emosi, yang menggugurkan amarah, yang menggugurkan ketakutan. Dan kita sampaikan dalam pesan itu, Indonesia ini harus kita jaga bersama-sama. Indonesia butuh kedamaian. Salam Indonesia, salam Pancasila, merdeka.